Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, saya sedikit cerita ya. Ini di lain hari saya mendaki cuma setelah selesai kita mendaki dengan teman-teman. Saya mulai pendakian lagi kurang lebih 2 minggu sudah kami mendaki waktu rombongan itu ya. Kita mendaki cuma dua orang ya. Saya bersama Kang Evi ya. Beliau orang Menes ya. Tapi sekarang beliau tinggal di Tangerang. Semoga beliau menonton video saya ini. Jadi saya cukup banyak belajar dengan beliau bagaimana hidup di hutan ya. Hidup di hutan, bagaimana mendaki, memanjat tebing dan beliau. Semoga Bang Epi bisa melihat video saya ini. Oke, saya awalin cerita ini. Jadi ketika itu saya mendaki dengan beliau berdua. Saya usahakan mendaki dengan beliau. Beliau suka membawa sepeda ya, cycle, bawa ke puncak gunung itu bawa sepeda beliau. Bawa sepeda. Saya berdua kirain saya ini di puncak gunung ini banyak orang ya, banyak pendaki lain. Ternyata waktu saya mendaki ke puncak gunung itu cuma berdua ya kan. Saya tengok di mana yang camping ya, tapi ternyata cuma kami berdua gitu. Yang camping itu cuma berdua. Ya udah nggak apa-apa lah. Saya ke sana di puncak gunung itu nyampe maghrib kira-kira jam 6 lah, jam 6 lewat ya, itu kan maghrib udah gelap. Kita bagi tugas nih, kata Bang Epi nih, kamu cari air ya kan, saya bikin tenda. Itu gimana ya, saya takut ya kan. Itu mengambil airnya itu kalau tidak salah itu kurang lebih 300 meteran, turun lagi ke bawah kurang lebih 200 meter lah. Saya mau membantah karena saya tidak mau. Ya gimana, kita butuh ya kan untuk memasak. Satu sisi saya takut gitu kan, tapi saya beranikan diri. Saya udah tahu tempat itu. Saya pernah mengambil air. Nah, yaudah Bang, saya ambil air. Yaudah, kita bawa aqua yang ukuran besar ya. Botol aqua yang ukuran besar, yang 1 liter. Saya turun ke gunung. Ya Allah, dengan suara-suara hutan gitu kan. Saya terus berjalan, saya ketemu dengan pancuran ya, ada pancuran air. Masya Allah, saya menadah air itu hampir berapa menit ya, saking lama, kecilnya itu lama dimasukin ke botol seperti ini. Itu saya tengok lagi kanan, tengok lagi kiri kan, saking takutnya kan. Tapi ya gimana ya, kita butuh, itu lama banget gitu kan. Andaikan itu kobak ya, saya akan gimana yang ambil ya, itu karena airnya kecil gitu kan. Kapan penuhnya ini gitu. Jadi ya udah, kita sabarin aja lah. Udah baca kita, udah ya Allah, ini aku ya Allah. udah penuh, langsung saya lari, tidak ini langsung pergi lagi gunung. Nah, setelah jadi tenda ini kapasitas 12 orang. Tenda ini kapasitas 12 orang. Kita bikin dirakit menjadi 2 orang, dikecilin lah, dilipat seperti itu. Jadi kita udah masuk 2 orang. Kita masak di dalam ya kan, Nah, setelah kita bikin teh ya kan, ngopi-ngopi di luar gitu. Kita cuma berdua di puncak gunung, berdua. Kita memutuskan untuk tidur. Waktu itu angin besar. Kita memutuskan untuk tidur. Sebelum kita tidur, saya mendengar suara ada poncan tinggi ya. Ada di gunung ada namanya poncan tinggi. Sebelum tidur, sempat kita ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang ya. Saya bertiduran di berbincang-bincang. Ada yang ketawa. Ya Allah, merinding. Ada yang ketawa di poncan tinggi. Saya tanya, Bang, itu suara apa? Itu apa? Shh, diam, jangan berisik. Shh. Itu
ketawanya semakin keras di di pinggir tenda kita kan ada pohon candi gitu, kalau salah 3 pohon ya. Merinding, saya takut banget lah gitu. Bang, itu apa? Udah diem, jangan berisik, diem aja. Setelah hilang itu yang ketawa itu ya, siapa perempuan, ada yang menggesek kayak kucing tuh, kucing ya, kucing itu suka ke kaki kita ya kan, suka gesek-gesek itu ya, tubuhnya itu besar sekali itu. Kata ada yang menggesek ke tenda kita, gesek, dia itu muter terus, muterin tenda kita itu. Kata teman saya itu harimau, katanya. Diem aja, diem gitu kan gitu. Masa bang? Ya diem aja udah. Itu muter, gesek lagi ke tenda ya. Hilang itu, masya Allah. Saya kan pintu tenda itu kalau misalnya tuh di depan ya, jadi kita tidur di sini. Jadi kita melihat ke pintu tenda. Kalau di sini udah tutup ya, jadi kita itu kaki kita di pintu tenda gitu. Itu yang saya rasa itu belum merasa tidur gitu, masih ingatan itu masih sadar gitu. Jadi setelah tidur setengah sadar ya, ada yang masuk, masya Allah. Ada yang masuk baju kuning, perempuan, pakai roknya itu rok batik ya, sarung batik. Rambutnya segini rambutnya, tapi tidak kelihatan buka wajahnya, kelihatan karena kita menghadap saking kita tidak ada penerangan, kita sengaja tidak menggunakan penerangan di dalam tenda itu. Masya Allah, saya itu lihat, saya nggak bisa bergerak ya kan, aneh itu nggak bisa bergerak, diam aja gitu, tapi bisa melihat gitu. Saya terus baca ya Allah, pokoknya saya baca kursi iya kan, baca sholawat banyak lagi, lama hilang gitu kan, karena kita ngedip udah hilang. Di situ saya merasa gimana ya, merasa diintimidasi gitu kan, pada malam itu diintimidasi banget gitu, dengan penuh ketakutan, masya Allah. Nah situ saya belajar ya Allah, karena setiap hutan atau setiap itu ada penunggunya ya kan, kita harus ramah ya, harus bisa menjaga sikap kita, bagaimana kita di tempat manapun itu harus menjaga diri kita. Jangan lupa menjaga diri kita. Ketika itu saya memutuskan untuk pulang hari itu, kita cuma nginep semalam, kita ke Bang Epi udah kita pulang ya, kita yaudah oke. Langsung kita turun itu lemes banget otot ya, capek banget. Langsung kita mandi di Curug Putri ya, kalau ada Curug Putri, kita mandi sana. Saya nggak sempat bercerita ya, nggak banget cerita. Setelah kita turun ke bawah perkampungan baru saya cerita. Dia tersenyum aja, Bang Epi tersenyum. Saya udah tahu kok. Saya kaget udah tahu. Jadi beliau juga merasakan dan tahu gitu. Dia bukan saya aja yang merasa tahu. Kejadian malam itu bukan saya aja, teman saya juga tahu. Nah di situ saya dengar kalau tidak salah itu ya, dari informasi dari masyarakat itu dengar ada ditemukannya mayat perempuan ya gitu kan, walau alam ya, itu cuma isu, kurang tahu isu tahu fakta ya. Katanya tidak dengar udah lama pernah ditemukannya gitu ya, jasad perempuan meninggal, tapi walau alam bisawab. Mungkin sampai di sini kisah saya ya, cerita saya sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, ada kesalahan atau penyebutan nama ya. Saya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.